Tugas untuk kalian, tonton videonya sampai habis. Rangkum di buku catatan materi kali ini. Kirim foto rangkumannya ke berkas e-learning sekolah. Perhatikan pertanyaan yang harus kalian jawab di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Bab 2, perlindungan dan penegakan hukum. Ada 3 subpokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dan yang ketiga, dinamika pelanggaran hukum. 3 subpokok bahasan ini yang akan kita bahas sama-sama ya. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Menurut Simanjuntak, perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Unsur-unsur perlindungan hukum. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Adanya jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Konsep perlindungan dan penegakan hukum.
Apa perbedaan perlindungan hukum dan penegakan hukum? Perlindungan hukum adalah upaya pemerintah atau lembaga untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai hak asasi manusia. Sedangkan penegakan hukum yaitu upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. 1. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. 2. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal ini dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. 3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja? Pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi. Akibat tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, maka kondisi masyarakat menjadi kacau. Tata nilai dan sosial menjadi tidak terarah. Perlindungan hukum ada yang preventif dan represif. Yang preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Adanya peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada hakim, ada advokat. Setelah kalian menonton video pembelajaran bagian pertama, maka kalian wajib mengisi kolom komen dengan menyebutkan nama dan kelasnya. Nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya di bagian kedua.